Kalau bisa ya sama pindah sana aja. Pindah sana jadi sama. Alhamdulillah juga nggak ada. Ya intinya ada semua. Iya. Jakarta, Cilegon, Semarang, Maroke. Terus Medan juga ada. Medan. Terus Surabaya. Surabaya. Ya. Tidak lain yang hadir ini yang dari jauh-jauh bisa silaturahim, terutama kirim doa. Kirim doa kepada Ibu Mainun yang sekarang 40 harinya. Kenapa sih kok kita sebagai keluarganya itu kewajiban untuk mendoakan almarhum atau almarhumah? Kalau Bu Ainun ini berarti orang tua ya, orang tuanya. Orang tuanya. Oh, orang tuanya ya. Habis ngaji. Lupa saya sudah lama ya punya dia. Terus ini saya ini membaca kitabnya ini kecil. Kitabnya Wasiatul Mustafa. Wasiatnya Rasul kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, sahabat Sayyidina Ali dipanggil sama Rasulullah. Bunyinya, sabdanya, tasaddaq ala mautaka fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim fayakra'una biha ashadda ma kanu yakra'una fid dunya. Kita ini sebagai keluarga, kata baginda Rasul, kalau ada keluarga yang sudah meninggal, kita ini disuruh bersedekah. Bersedekah bukan jajan toh. Bersedekah dengan lafaz-lafaz kalam-kalamullah, zikir-zikir, tapi dikhususkan kepada almarhum, almarhumah, wabil khusus almarhumah Ibu Mainun. Betul. Nah, apa nyampe? Jadi gini, orang meninggal itu seperti orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam di tengah lautan. Agar selamat dikasih apa? Agar yang tenggelam itu selamat dikasih apa? Lampu ya. Dikasih mobil tambah ya. Dikasih sepeda motor tambah kelelep. Dikasih berlian emas tambah. Dikasih lampu, atau kalau bahasa Inggrisnya ini khusus. Dalamnya ban itu loh. Karet apa dalamnya ban? Khusus kan? Kalau Jakarta khusus bukan. Karet dalamnya ban itu. Dalamnya sepeda motor ban itu kan ada dalamnya dipompa itu loh. Nah, ban dalam gitu ya, ban dalam. Jadi macam pentil, tambah kelelep. Nah itu ban dalam. Nah itu kalau ada orang meninggal yang bisa ngentas siksaan apapun di alam kubur, doa ini. Apa tahu orang yang dikirimi Fatihah atau lain-lainnya itu yang meninggal?
Jadi ini para Bapak, Ibu, Haji semuanya hadir. Kalau kita berdoa, ya dikhususkan, khususnya kepada Ibu Mainem dan banyak sekali yang tadi sudah saya baca-baca. Yang di kuburan langsung angkat tangan. Dia ini yang di kuburan baca doa. Gini badannya. Allahumma fir liman nawara qabrana wa bashirhu bil jannah kama basarna biha. Yang artinya gini, yang di kuburan itu langsung loh, Ibu Mainem ini tadi sudah langsung baca doa. Gak percaya? Sampai mati sih. Gak pertanyaan, silakan yang berani mati, meninggal. Kalau saya doain kok gak nyampe, muncul lagi. Nah, ya gak mungkin ya kalau sudah meninggal ya meninggal. Yang itu kuburan ini baca doanya, ya Allah, ampunilah anak-anakku, cucu-cucuku, saudara-saudaraku ya Allah yang telah menerangi. Jadi kalau kita baca doa tadi itu langsung mengangkatkan apa? Membawa apa? Amal yang baik dikhusus kepada almarhumah langsung di kuburan itu seperti bersinar. Biar wajah. Itu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah menerangi kuburku ya Allah. Berilah kabar gembira, masukkan surga. Berilah kebahagiaan dunia sampai akhirat. Makanya gini, kan ada hadis lagi kan gini. Kalau kepingin kita ini enak hidupnya, hidupnya di dunia enak, selalu diberi kemudahan oleh Allah. Jangan sampai kita itu melupakan doa kepada orang tua. Walaupun orang tua masih hidup atau sudah meninggal. Nah, kalau apalagi hidup, orang yang sering ingat kepada orang tuanya setelah sholat, orang tua jenengan, orang tua ini semuanya ini didoakan, dikirimi Fatihah. Kamu meninggal, nggak apa-apa kirimi Fatihah. Itu. Nah, setelah itu orang yang sering mengirimi Fatihah kepada orang tua atau almarhumnya sudah meninggal, yakin di dunia akan mendapatkan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah rezeki. Kenapa sih kalau saya bisnis gini kok macet, bisnis ini kok gak jalan? Tanya. Dia sering gak mendoakan orang tuanya. Tapi kalau sering mendoakan orang tuanya, Masya Allah, kita itu akan selalu diberi jalan oleh Allah SWT dan diberi kemudahan khususnya Pak Rizki. Itu loh. Karena saya ini sudah mengalami sendiri. Saya jadi gini karena siapa? Karena orang tua. Jenengan ini semua yang datang menjadi orang kaya bukan karena kepintarannya, bukan karena bisnisnya lancar, tapi itu ada doanya kedua orang tua. Maka dari itu jangan sampai melupakan orang tua. Nah itu loh. Makanya amalan yang tidak terputus pahalanya termasuk adalah awalatin sholihin yakulahu. Apa itu? Duwe anak yang soleh, solehah, yang selalu mendoakan orang tua. Maka saya pesan kepada ini kan belum nikah loh, belum semua toh. Semoga dapat istri yang cantik luarnya, cantik jalannya, dan juga semoga menjadi sukses. Apa cita-citanya itu terkabul, tapi jangan lupa sama orang. Ingat saja, benar.
Gitu loh. Loh, kalau saya kok jadi gini, ngaji gini, kenapa? Ya ceritanya orang tua. Gitu loh. Orang tua sengsara dulu. Iya kalau sekarang. Gitu loh. Sekarang banyak kaya karena dari warisan, bukan usaha sendiri, bukan. Itu loh banyak. Maka dari itu para bapak ibu jadilah awwaladin sholihin yad'ulahu. Itu loh. Dan juga kita ini harus sering nyambung silaturahim. Orang yang putus silaturahim la yadkhulul jannah qati'un, tidak masuk surga orang-orang yang memutus silaturahim, yang akan masuk surga. Malah kalau kita ini memutus silaturahim, ya contoh ya seperti sholat, puasa, amalan lainnya, hajinya, umrohnya, kalau kita ini masih tidak baik sama orang, rotun ditolak amalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama pada orang tua yang dulu, kalau sekarang ya, sekarang aja yang masih punya orang tua. Makanya ada namanya halal dihalalkan. Karena apa? Anak itu harus minta maaf sama orang tua. Ini halal bihalal. Karena apa? Janjinya Allah, ridho wa fi ridho walidin wasutu walidin. Ridhonya Allah itu tergantung orang tua, murkanya Allah tergantung orang tua. Nah, Mas sudah minta, Pak, mana kita sampai? Sudah minta maaf belum? Sudah minta maaf semua? Karena malu, itu kewajibannya. Barangkali pernah sampean hati sampean rasa mangkel, pernah nggak sama mangkel? Punya rasa mangkel sama orang tua, ibunya, pernah? Ya pernah dong? Pernah. Gitu. Saya juga pernah. Gitu loh, rasa gak diberikan ini, ternyata gak diberikan. Ya, saya naksir orang ini, ternyata abahnya gak mau. Sudah punya cewek? Apa legetek? Kayaknya ini anaknya mana bapaknya? Ayahnya? Hah? Oh di rumah. Ya, oh ini belum lah. Sudah. Oh belum. Ini. Nah, itu belum. Kasihan. Ya, gak apa-apa yang punya cewek ya gak apa-apa yang namanya anak muda ya. Tapi harus dijaga ya. Karena nanti itu membawa apa? Yang membawa punya orang tua. Gitu ya. Jadi itu berbaktilah pada orang tua. Yakin berbaktilah. Mumpung orang tua kita ini masih hidup. Coba kalau kita meninggal. Makanya kewajiban anak harus betul-betul menjadi anak yang soleh atau solehah. Apa yang dikatakan orang tua, selagi orang tua itu omongannya bagus, kita nurut. Orang tuanya jelek, omongan jelek ya tidak. Orang tuanya itu kalau Surabaya misuan, apa misuan? Ini Jakarta. Hah? Kalau di sini kan, ya mohon maaf, ini cuma menerangkan, kan tanju, ya. Nah, kalau di sini kita tanju, bener. Gitu lah, miso. Kalau Jakarta, buset. Nah, itu. Jadi intinya kalau orang ngomong-ngomongannya gitu, maksud sama orang tuanya, buset. Ya, gitu loh. Lebih kasar lagi? Apa lebih kasar lagi? Hah? Soal Pak, pernah nggak Pak? Nggak pernah. Nggak pernah ngomong jelek dong? Bagus. Nah, kalau jelek sudah ongkos
ongkos jajan kurang gitu aja Pak. Sudah, gitu loh. Jadi kita ini betul-betul sama orang tua. Karena apa? Ini loh orang tua. Sejelek-jelek apapun orang tua kita, ini yang membuat kamu sukses kita, yang membuat kita nanti sukses. Ya ini orang tua itu. Gitu loh. Nah kepingin gak sukses, wane nono orang tua. Kalau gak kepingin gak sukses, beranilah sama orang tua. Nah iya, nanti seperti ceritanya maling bunda. Nah kan gitu. Jadi saya mengajak kepada para bapak ibu yang hadir ini, ingatlah walaupun ibu Mainan ini sudah meninggal, tetaplah kirimi doa. Ya Pak, kirimi doa setelah sholat apa. Saya ini kalau sepi undangan, ya sepi undangan, berarti saya lupa nggak baca kirim doa kepada orang tua. Loh iya, tapi alhamdulillah nggak sepi. Loh iya, saya bukti alhamdulillah nggak sepi. Waktunya pulang ke Jawa Tengah, ternyata diundang sini. Berat ini. Ini loh. Coba, karena di rumah sudah nggak ada. Cuma saudara-saudara atau sudah meninggal. Kata Maja itu oleh undangan. Waduh, undangan Pak Haji. Oh, angkatannya saya berangkat karena apa? Samunya akeh. Guyon. Enggak, saya kesini nggak punya, nggak cari samu. Enggak sama. Kalau cuma kalau nggak disangoni kok nemenin gitu loh. Selalu. Nah, gitu. Jadi intinya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah kok nggak jadi sakinah mawaddah warahmah di rumah kayak neraka, nggak jadi kayak baiti jannati, surgaku seperti laksana, rumahku seperti surgaku. Coba tanya, pernah gak kirim doa? Kadang-kadang kalau sudah 40 hari, 100, 3 tahun, ya 1000, 2000, 3000, ya sudah dilupakan. Jangan terus kita ini setelah sembahyang terus kita ini apa kirim doa seperti Maja, suaminya kan sudah meninggal, termasuk dia itu setia, enggak gemerah gimana. Masa Maja kepinteran gimana? Siapa sih gelem? Siapa yang mau? Kalau jalan sudah nuntut, kalau jalan pakai roh yang satu apa? Tongkatnya Sunan Kalijogo. Itu. Jadi itu ya, makanya harus kirim doa terus kepada orang tua. Iya. Kalau kita kena masalah sesulit apapun, kalau kita ini minta, apalagi kita ini ke makamnya, ya ke makamnya berdoa, bukan minta sama orang yang meninggal musyrik, kan gitu ya, musyrik. Tapi kita gini, ya Allah, dengan wasilah orang tua ya Allah, saya seumpama bisnis kok apa enggak jalan ya Allah. Orang tua di dalam itu, di dalam kubur itu loh, itu apa dengar mosok iya, kok enggak dengar melayu lari kamu kalau dengar sampean. Ini apa? Lah ya, masa dikubur, setelah dikubur sama berdoa. Ya, terus di dalam kubur, tapi kalau di dalam mangkel bisa, di dalam kubur mangkel. Mangkelnya apa? Marah juga. Anak nyekar ke kuburan, dikasih bunga, dikasih air, gak didoakan, pulang. Yang di dalam kubur ngomong, nah, cong, dikencing aja. Wah iya, gak ono dongane. Lah iya. Makanya kalau di kuburan itu sampai semua itu apa? Duduk kasih kembang, siram, ya. Itu apa? Terus berdoa. Kenapa harus pakai kembang? Kalau nggak tahu. Ada di kitab Abdul Mu'in. Ketika Rasulullah itu berjalan
dengar rintihan perempuan yang nangis di kuburan. Nangis perempuan. Setelah itu dihampiri Rasulullah. Ditanya, kenapa kok sampai nangis? Kenapa pakaian sampean kok sampai compang-camping? Kenapa sampean matanya kok sampai keluar? Kenapa hidungnya, mulutnya sampai berdarah-darah? Kenapa? Sedangkan lainnya itu loh, wajahnya itu serang-serang kurang. Jawabnya yang dibilang, saya ini setelah saya meninggal, gak pernah anak-anak saya ini ngirim doa ke kuburan pun gak pernah. Ya Rasulullah, gimana sih kurang kabarnya di rumah itu? Oh alah, Rasulullah ngomong, oh si A anaknya banyak, tapi sekarang rumah tangganya hancur karena berebut warisan. Suami sampean sudah kawin lagi, gak ingat sama sampean. Ya Rasulullah, saya minta doanya ya Rasulullah. Saya minta doanya Rasulullah. Maka Rasulullah itu apa, ambil papak kurma 2, ditancapkan, didoakan. Selama papak kurma ini gak kering, dialah yang mendoakan orang yang meninggal. Sekarang diganti bunga. Iya kan, kalau pakai bunga toh, pakai bunga. Setelah itu dikasih air, didoakan. Selama bunga belum kering, ini tetap bantu kan sudah didoakan. Selama tanah itu belum kering,